Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sekarang saya akan memberitahukan bagaimana pemilihan pot pada tanaman yang baik dan benar. Artinya tidak semua pot ini ya. Ini memang diciptakan atau dibuat untuk berbagai jenis tanaman. Dengan ditandainya ada lubang-lubang ini. Baik, kita akan jelaskan. Ini ada beberapa tipe pot ya yang ada di sini. Nanti sebelum Anda menonton sampai habis, yang belum subscribe mohon di subscribe, di like, komen, atau di share, karena untuk penyemangat membuat konten-konten yang akan datang ya. Baik, pertama ini adalah jenis pot bawahnya tuh datar ya, tidak ada lekukan-lekukan. Memang ini diantara pot dia paling murah karena selain warnanya hitam tidak menarik, dan lubangnya ini juga sepertinya asal-asalan dia buat. Kenapa saya bilang asal-asalan? Karena tidak ada lubangnya. Jadi kalau kita ingin membuat lubang, maka harus kita cucuk lubang dulu. Nah, ini memang ada tempat buat mencucuk lubang, tapi kalau yang tidak sabar, dia tidak akan mampu dan tidak ada mau. Nah, ini adalah jenis pot datar, biasanya digunakan untuk tanaman-tanaman yang bisa menyerap air lebih sedikit ya. Nih, datar, tipe-tipe datar juga banyak ya. Kalau yang ini agak besar ya. Nah, ini agak besar. Nah, jenis hitam ini memang murah diantara pot-pot yang lainnya ya. Ini juga datar. Nah, ini masih mending ini ya. Kalau yang ini ada lekukannya sedikit. Nah, ini lekukan sedikit ini saya zoom ya. Ya, lekukan ini sedikit adalah untuk penempatan. Apabila dia di tempat yang datar, dia masih ada rongga udara bisa masuk melalui lubang-lubang pot yang ada di bawahnya. Nah, ini agak mending ya. Dan ini bolongannya agak banyak nih ya. Kalau tadi cuma 3, yang ini ada 6. Ini sangat bagus nih ya, harganya murah, tapi kondisi potnya atau proporsinya dari pot ini bagus ya. Nah, ini ada 6. Nah, ini cocok nih buat anggrek ya, atau tanaman-tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Ini cocok. Jadi ketika air dibuang dia langsung hilang, atau paling tidak medianya menyerap air sangat sedikit karena lubangan sangat banyak. Nah, ini cocok nih buat yang tanaman-tanaman terutama aglonema yang masih anakan ya. Nih, perhatikan ini ada tekuk 3 biji ya, 1 2 3, untuk penempatan supaya ada rongga udara keluar atau memasuki dari lubang ke media tanam. Berikutnya ini sudah agak lumayan ya. Ini adalah jenis pot yang cocok ya, tapi ini kayaknya pembuatnya masih asal-asal aja, tapi ini sangat bagus juga sudah ya. Kenapa? Di antara ini ya ada rongga-rongga seperti ini mencembung ke dalam. Nah, ini sangat bagus, jadi medianya ke atas dan airnya menyerap ke bawah di sini. Kalau kita lihat dari belah depan begini. Nah, sayangnya pot ini tidak dilobangi awal, jadi kita harus melobangi dulu. Biasanya untuk tanaman-tanaman tertentu saya menambahkan lagi lubang di sini. Ini lubang ada 4 ya, 1 2 3 4. Saya tambahkan lagi di sekitarnya sini, atau di samping-samping sini bisa ya. Tapi membuat pot itu menjadi tidak baik atau jelek lah ya, kecuali Anda membolonginya dengan rapi menggunakan pisau atau benda bulat yang dipanaskan kemudian dicucuk di sini. Ya, ini. Nah, kemudian saya kasih tahu ada lagi jenis pot ya yang begini. Nah, ini adalah jenis pot buat tanaman yang memerlukan banyak air dan lembab. Ya, biasanya ini tanaman ini cocok untuk tanaman alokasia atau kaladium. Dan bentuknya memang sudah dirancang seperti ini ya. Dari bawah mengecil ya, sampai atas membesar, melebar ya.
tidak seperti ini kan. Ini kadang ada sejajar ya, tapi memang rata-rata kecil, tapi yang ini lebih dominan membesar karena untuk jenis keladi ini sangat baik nih. Jadi dia bisa mekar kemana-mana ya, dan poros sehingga membentuk bulat. Nah, kenapa saya ini bagus buat keladi ini? Perhatikan, saya dekatin ini. Nah, ini cembungnya dia ke bawah ya, cembungnya di bawah, lubangnya malah di atas. Jadi ini sangat baik untuk kaladium, karena kalau kita isi media di sini ya, yang paling bawah ini airnya akan menyerap atau tertahan di tempat yang cembung seperti ini. Cembung ya. Nah, kalau ini ditanam buat media atau tanaman anthurium, aglonema, ini bahaya karena akarnya akan menyerap air yang mengendap di dalam pot ini, dasar pot nih. Nah, dasar pot ini kan cembung ya. Nah ini menyerap air dia karena lubangnya di sini. Dan ini memang dirancang sengaja supaya untuk tanaman-tanaman yang seperti itu. Nah, makanya beberapa orang membuat tanaman atau menanam kaladium, di bawahnya dikasih nampan ya, nampan atau piringan yang diisi air. Nah, sehingga tanaman kaladium itu tetap segar karena terlalu lembab medianya. Nah, kalau ini tidak usah perlu lagi seperti itu, karena memang potnya dirancang seperti itu ya, jadi air mengendap di paling bawah sini. Sementara air yang kira-kira 5 mili ya, di atas 5 mili dia keluar melalui lubang-lubang ini. Nah, jadi saya sarankan belilah pot untuk tanaman kaladium, alocasia atau dipendensia, pot yang jenis ini yang lubangnya di atas ya, tidak di bawah sini. Karena ini cembungnya kalau dari samping nih. Nah, nih. Dia lubangnya di sini. Lubangnya di sini ya. Lubangnya di sini. Nah, lubang di sini, sementara air mengendap di sini. Ya, ini. Ya, ini cocok buat tanaman kaladium, alocasia maupun dipendensia. Terakhir saya akan menunjukkan pot yang memang betul-betul pot apapun ini bisa. Nah, ini jenis pot tawon ya, yang sekarang lagi tren ya. Ini bahannya dia memang dia bukan plastik daur ulang seperti ini kayaknya ya. Ini plastiknya dia sangat elastis dan dia tidak keras. Nah, bedanya yang ini sama putihnya ya, tapi ini keras. Nah, keras dia, tapi yang ini elastis ya. Nah, makanya dia mungkin harganya lebih mahal daripada yang ini walaupun sama putih. Dan kita lihat putihnya juga beda ya. Yang ini putih-putih kayak gading gitu ya. Yang ini putih bersih. Apapun yang ditanam di pot ini akan lebih cantik dibandingkan dari beberapa pot yang ada tadi hitam, yang bentuk begini ya. Nah, dan ini memang mungkin karena ini baru-baru aja ya, jadi dulunya ada seperti ini, tapi dia terbuat dari keramik atau semen. Sekarang dibuat dari plastik seperti ini, kecil ya, ada berturut-turut begini, ada yang kecil, besar, sampai yang paling besar. Nah, ini adalah pot yang paling bagus. Kenapa saya bilang bagus? Pertama, satu, ketika kita beli dia sudah berlubang, lubangnya sangat baik ya, ya tidak kita bolongin, dia sudah berlubang, dan lubangnya ada 6. Ini dominan bagus buat tanaman, dia tidak terlalu banyak dan dia tidak terlalu tipik. Dan hebatnya lagi di sini ada kalau dari luar ada cekung ya. Nah, ini cekungan yang menjorok ke dalam. Nah, sehingga media tanam di sini apabila disiram air, nah airnya tidak akan bisa mengendap, langsung terbuang di sini ya. Karena cembung yang di sini, nah ini cembungnya ya, bulat ini. Nah, sehingga ini adalah pot yang sangat ideal untuk ditanam tanaman jenis apa saja. Ya, lubangnya tidak terlalu besar ya, kecil tapi rapat. Ada 6 di sini. Ini ya, saya sarankan, bukan saya promosi, tapi saya sarankan ini yang paling baik di antara pot yang ini ya, atau yang jenis seperti ini ya. Nah,
walaupun ini sudah bagus juga ya, cuma yang ini yang terbaik karena kokoh, elastisnya tidak terlalu lembek, kemudian dia tidak cepat hancur. Kalau jatuh dia mentul, tapi kalau yang keras seperti ini jatuh dari agak ketinggian bisa pecah langsung ya, retak. Kalau ini tidak mentul karena dia sangat elastis ya. Oke, semuanya mungkin sampai situ saja pengenalan kita mengenai pot-pot yang mungkin hobi menanam dan ingin baru bercocok tanam. Perhatikan pot-pot dan jenis-jenisnya dan tanaman apa yang Anda akan tanam. Baik, sebelum saya akhiri, jangan lupa salam sehat, salam hijau. Semoga Anda dan semua yang ada di sini yang menonton YouTube kami bisa berbahagia. Jangan lupa yang belum subscribe, like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.